Bab 381. Keajaiban uang. Ibu, aku tidak akan cerai, kata Dewi dengan tegas sambil menatap pria berjas abu-abu itu. Ini adalah kota Wasa, aku tidak percaya kalau kamu berani memukul orang di siang hari seperti ini. Tuhan juga tidak bisa menolongmu. Pria berjas abu-abu itu lalu berkata dengan tegas, beraksi. Brak, brak. Terdengar suara langkah kaki yang serentak. Dari arah suara tersebut, terlihat sekelompok pria kekar yang mengenakan pakaian serba hitam muncul di pinggir jalan sambil berlari dengan cepat ke arah pintu villa. Sekelompok pria kekar itu berjumlah sekitar 60 orang. Mereka pun segera bubar setelah berdiri tegap dan gerakan mereka itu terlihat seperti telah dilatih. Hanya dalam waktu beberapa detik, mereka sudah berhasil mengelilingi Rocky. Ya Tuhan, kepada siapa kamu membuat kesalahan? Jenny hampir jatuh pingsan karena ketakutan. Bahkan seluruh anggota keluarga Su juga gemetaran setelah menyaksikan semua ini. Ini sangatlah menakutkan. Siapa sebenarnya pria berjas abu-abu itu? Kenapa dia bisa memanggil begitu banyak orang? Rocky pastilah akan setengah mati karena telah melakukan kesalahan padanya hari ini. Ekspresi wajah pria berjas abu-abu itu seketika berubah dan menatap sekelompok orang itu dengan tatapan yang sedikit terbengong. Tamu tak diundang. Salah satu pria kekar berbaju hitam itu pun berkata dengan penuh hormat kepada Rocky, Tuan Rocky, apakah kami harus beraksi? Rocky memeluk erat Dewi yang tengah merasa ketakutan itu sambil menganggukkan kepalanya. Pria kekar itu langsung melakukan sebuah gaya tangan seperti seekor elang yang hendak mematuk seekor ayam kecil. Hanya dalam waktu yang singkat, sekelompok pria kekar berbaju kekar itu berhasil mengalahkan sekelompok ajudan yang ada di sekitar Rocky. Kemampuan bertarung sekelompok pria kekar itu sangatlah mengejutkan. Mereka tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga karena melawan manusia hampir sama seperti melawan seekor ayam bagi mereka. Pria berjas abu-abu itu terkejut melihat semua ini. Bagaimana mungkin? Dari mana asal sekelompok orang ini? Ajudannya sendiri juga merupakan orang-orang yang terlatih di kota ini. Bagaimana mungkin bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Dewi lalu menatap Rocky dengan tatapan yang lemas sambil bertanya, suamiku, apakah mereka datang untuk membantumu? Rocky lalu berkata dengan datar, aku menyuruh mereka datang untuk membantuku. Mereka adalah tim pengawal keluarga Lin. Tujuan dia menelepon tadi adalah menyuruh mereka untuk datang ke sini. Ajudan yang berjumlah 20-an orang itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh tim pengawal keluarga Lin. Pria kekar berbaju hitam itu kembali memberi hormat kepada Rocky sambil pergi membawa timnya tersebut. Dia meninggalkan 4 pengawal di tempat itu. Setelah mengatakan itu, dia pun melambaikan tangannya. Sekelompok orang ini datang dan pergi dengan cepat. Seluruh anggota keluarga Su merasa begitu terkejut dan mereka kembali menyadarkan pikiran mereka setelah semua pria kekar itu pergi dari tempat ini. Ekspresi pria berjas abu-abu itu terlihat penuh akan rasa takut sambil menatap para ajudannya yang berbaring di atas lantai itu. Para ajudannya itu terjatuh di atas lantai hanya dalam hitungan detik. Kalau bukan karena dia menyaksikannya sendiri, mungkin dia tidak akan percaya kalau ada lawan sehebat ini. Bahkan selama di luar negeri, dia tidak pernah menemukan sekelompok orang hebat seperti ini. Rocky mengangkat kepalanya dan berkata, bukankah kamu ingin beraksi? Aku akan menunggumu. Ekspresi wajah pria berjas abu-abu itu terlihat pucat. Mulutnya terlihat bergerak, namun dirinya tidak berkata apapun. Tatapannya terlihat begitu penuh dendam saat ini. Rocky juga merasa aneh, kenapa pria berjas abu-abu itu bisa merasa dendam padanya padahal Rocky tidak melakukan kesalahan apapun. Di saat ini, manajer properti berlari negan cepat sambil bertanya, siapa yang menelepon dan berkata kalau ada yang melakukan kekacauan di tempat ini. Wanita parubaya itu segera berkata, sekelompok orang miskin ini datang ke sini untuk melakukan kekacauan, usirlah mereka. Ketika manajer itu hendak memanggil orang lain, dia seketika menyadari keberadaan Rocky di sana. Tatapannya terlihat penuh kejutan dan dia merasa sedikit takut. Dia tidak lagi menghiraukan wanita parubaya itu dan segera menghampiri Rocky sambil berkata dengan hormat, Tuan Rocky, kapan kamu kembali ke kota Wasa?
Dia adalah seorang manajer, tentunya dia tahu siapa pemilik sebenarnya villa mewah ini. Wanita parubaya itu terbengong dan segera berkata, apakah kamu salah mengingat, putraku yang bernama Stephen Lu adalah pemilik villa ini. Manajer itu segera mengeluarkan sebuah catatan pemilik rumah dan memberikan catatan itu kepadanya, bukalah matamu dengan lebar, putramu itu tidak memiliki apapun. Seluruh pemilik villa yang ada di dalam catatan itu tidak ada satupun yang bermarga Lu. Jenny juga terbengong, dia segera merebut catatan itu dan merasa begitu terkejut. Pemilik asli villa ini benar merupakan Rocky. Apa? Rino segera menghampirinya dan seketika terbengong melihat semua itu. Alicia juga merasakan hal yang sama setelah melihat itu. Seluruh anggota keluarga Su segera datang mengelilingi Jenny. Hanya terlihat sebuah nama yang tertera pada catatan tersebut, yaitu Rocky. Jenny membuka mulutnya dengan lebar sambil menatap catatan itu dan berteriak keras, menantuku lah yang merupakan pemilik asli villa ini, hahaha. Dia seperti orang gila yang sedang tertawa keras dengan tatapan yang penuh kebahagiaan. Anggota keluarga Su lainnya saling bertatapan dan mulai memuji Jenny setelah menyadari hal ini. Jenny, aku sudah berkata kalau kamu sangat beruntung. Kamu memiliki seorang menantu yang sangat hebat. Putrimu sangatlah pandai dalam mencari suami. Menantumu sangatlah hebat dalam mencari yang. Bantulah aku untuk bertanya kepadanya apakah dia masih memiliki saudara kandung atau tidak. Aku masih memiliki seorang putri yang belum menikah. Putrimu sangatlah hebat dalam memilih suami, suami seperti ini sangatlah sulit ditemui. Anggota keluarga Su yang tadinya terus menyindir Rocky itu seketika berubah dan mereka semua mulai memuji Rocky. Rocky hanya bisa mengakui kalau uang memiliki kuasa yang sangat besar. Jenny merasa begitu bahagia dan memegang catatan itu dengan tangan yang bergetar. Dia lupa kalau wajahnya masih dalam keadaan bengkak, dia pun segera berjalan keluar dari kerumunan orang itu sambil berkata pada Rocky, menantuku, dari mana asal villa ini? Apakah kamu benar membelinya? Berapa uang yang kamu habiskan? Rocky terlihat sedikit ragu, dia lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu nominalnya. Rumah ini merupakan hadiah dari orang lain. Villa ini merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh bibinya waktu itu. Bagaimana mungkin dia mengetahui biaya villa ini? Alicia merasa begitu iri melihat semua ini, dia pun berkata dengan nada penuh sindiran, oh, ternyata ini adalah pemberian orang lain. Kebetulan saja kamu adalah seorang penipu yang berhasil. Seorang penipu yang bisa mendatangkan keberuntungan seperti ini. Dia bahkan merupakan seorang pria yang sangat tidak berguna, kenapa orang lain rela memberikan villa kepadanya? Ekspresi wajah Jenny seketika berubah dan merasa tidak puas setelah mendengar sindiran dari Alicia itu. Bagaimanapun, bagi mereka, penipu adalah sebuah pekerjaan yang sangat tidak bisa mereka terima. Mereka hanya bisa menerima pekerjaan seperti menjadi bos, manajer ataupun PNS. Seluruh anggota keluarga Su itu terlihat tidak puas dan merasa begitu iri. Seorang penipu saja bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Mereka bahkan sudah bekerja dengan susah payah, namun mereka tetap saja tidak bisa membeli rumah di kota Wasa ini. Meskipun mereka sangatlah meremehkan Rocky, namun mereka juga merasa kagum padanya. Bahkan ada orang yang bertanya pada Rocky, apakah Rocky rela mengajarinya bagaimana cara mendapatkan uang. Rocky benar-benar kehabisan kata-kata. Dirinya hanya pernah melihat Feng Shui beberapa kali di kota Gopo, keluarga Qin dan keluarga Wang langsung memberikan 2 mobil mewah kepadanya. Mertuanya sendiri bahkan juga merasa kalau dirinya adalah seorang penipu. Ekspresi wajah wanita parubaya yang bersikap sombong itu seketika berubah menjadi pucat. Dia lalu menarik tangan Stephen dengan penuh amarah, bukankah villa ini milikmu? Apa yang terjadi sebenarnya? Bab 382. Wanita misterius. Stephen juga tidak menyangka kalau pemilik asli rumah ini adalah Rocky, dia lalu berkata dengan canggung, Ibu. Temanku menyuruhku untuk datang dan tinggal di villa ini, aku mengira kalau ini adalah milik temanku. Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Wajah wanita parubaya itu terlihat memerah.
Dia baru saja pindah ke rumah ini semalam dan dia merasa begitu senang karena dia mengira putranya itu telah membeli villa ini. Dia tidak menyangka kalau villa ini merupakan milik orang lain yang hanya dipinjamkan kepada putranya itu. Rocky lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini?" Stephen kembali menatapnya dengan tatapan yang sadis sambil berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu mengetahuinya." Jenny tadinya merasa sedikit khawatir dan kini dia kembali bersikap sombong. Dia segera berlari ke depan sambil menamparkan wajah Stephen dan berkata, "Hei bocah, beraninya kamu berkata seperti itu. Suruhlah ibumu untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kalau tidak, aku akan menangkap kalian semua." Wanita tua. Stephen menghina Jenny dan Jenny kembali memberi sebuah tamparan padanya. Jenny termasuk orang lemah yang takut dengan orang yang kuat, namun dia mampu bersikap kuat ketika menghadapi orang lemah. Sekarang dia menjadikan Rocky sebagai backing dan seketika dirinya menjadi begitu hebat. Dia memukuli Stephen dengan kuat dan menarik rambutnya lalu memberi 7 hingga 8 tamparan di wajahnya. Stephen tidak bisa melawan dirinya dan hanya bisa berteriak kesakitan. Melihat itu, Rocky pun menjauh agar tidak dilukai oleh mertuanya yang sedang dalam kondisi gila itu. Kemampuan bertarung Jenny akan berubah menjadi hebat ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan uang. Melihat putranya yang sedang dipukuli itu, sang wanita paruh baya itu pun segera menghalanginya. Seluruh anggota keluarga Su mulai menyerbu dan menyerang wanita paruh baya itu. Tadinya mereka begitu merasa ketakutan dan kini mereka memiliki kesempatan untuk meluapkan semua emosi mereka, tentunya mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Bahkan ada 2 orang wanita lainnya merobek rok yang dikenakan oleh wanita paruh baya itu dan menamparkan wajahnya. Rocky hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat itu. Tidak heran kalau mereka adalah saudara Jenny karena kemampuan bertarung mereka tidaklah beda jauh dari Jenny. Tidak perlu diragukan lagi, sebuah keluarga pastilah akan memiliki sikap yang sama. Sepasang ibu dan anak itu hanya bisa berbaring di atas lantai sambil berteriak kesakitan. Rocky menolehkan kepalanya dan berkata kepada manajer itu, "Kenapa mereka bisa masuk?" Manajer itu lalu berkata dengan penuh hati-hati, "Beberapa hari yang lalu, kami menerima telepon dari keluargamu yang menyuruh kami untuk membiarkan mereka masuk. Mereka baru saja tiba semalam. Keluargaku." Ekspresi Rocky sedikit berubah dan dia kembali berkata, "Lemparkan semua barang mereka keluar dari tempat ini." "Baik." Manajer itu pun tersenyum ramah dan segera menyuruh para ajudannya untuk memindahkan barang. Tatapan Rocky terlihat semakin dingin. Tidak disangka kalau keluarga Lin sendiri yang menyuruh Stephen untuk datang ke tempat ini. Apakah sang bibi mulai mengurusi segala harta miliknya hanya untuk menyuruhnya kembali ke rumah? Namun ini semua hanyalah dugaannya. Dia tidak bisa menghubungi sang bibi sekarang dan Rocky hanya bisa menahan semua rasa penasarannya itu. Serangan dari anggota keluarga Su itu berhasil membuat Stephen dan ibunya terjatuh di atas lantai. Manajer properti itu sudah melemparkan semua barang milik Stephen dan ibunya keluar dari villa. Dia bahkan mengendarai sebuah mobil dan membawa mereka bersama barang-barang mereka ke tong sampah. Jenny terlihat begitu bangga dan membawa semua anggota keluarga Su itu untuk masuk ke dalam villa. Rocky menyuruh Dewi untuk masuk bersama mereka. Rocky tidak memiliki suasana hati yang cocok untuk masuk bersama mereka dan tatapannya terlihat begitu dingin. Stephen Lu. Nama ini tidaklah asing dan sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dan juga kenapa pria bermarga Lu ini menatap dirinya dengan penuh dendam. Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab setelah dirinya bisa menghubungi sang bibi nanti. Saat ini, Talita sedang berada di pengobatan tradisional negara. Setelah menerima panggilan dari Rocky, dia pun segera bertanya dengan bahagia, "Kak Rocky, kenapa kamu mencariku?" "Talita, bantulah aku untuk mencari tahu informasi dari pria yang bernama Stephen Lu di pengobatan tradisional negara." Talita lalu berkata dengan terkejut, "Kak Rocky, kamu juga mengenalnya?" "Kenapa?" Rocky mengerutkan keningnya. Talita lalu tersenyum dan berkata, "Dia adalah salah satu pakar yang diundang secara khusus ke pengobatan tradisional negara.
Dia merupakan alumni dari Universitas Stanford dan pernah bekerja di salah satu rumah sakit terhebat di luar negeri. Ketua kami berhasil mengundangnya ke sini dengan usaha yang sangat keras. Rocky seketika merasa aneh, dia adalah orang yang diundang oleh Junandus. Pengobatan tradisional negara masih membutuhkan pakar seperti ini. Ketua Junandus mengundangnya bukanlah untuk menyuruhnya mengobati pasien, melainkan untuk meracik obat. Stephen sangatlah ahli dalam pengobatan Cina dan dia juga merupakan saudara dari Sharfi yang merupakan wakil ketua di tempat ini. Oleh karena itu, dia pun diundang ke sini. Saudara dari Sharfi. Rocky pun mengerutkan keningnya. Wakil ketua Sharfi merupakan orang baik yang polos, bagaimana mungkin dia memiliki saudara seperti ini? Talita menghela napas dan berkata, sebenarnya wakil ketua Sharfi berkata kalau saudaranya itu merupakan paman dari Stephen. Namun mereka berdua sudah lama tidak berkomunikasi karena adanya sedikit masalah. Aku juga menegar kalau wakil ketua Sharfi merasa Stephen dan keluarganya memiliki sifat yang sangat buruk. Ditambah lagi Stephen berhasil mendapatkan seorang gadis kaya di luar negeri. Oleh karena itu, wakil ketua Shafri sangatlah menolak dirinya masuk ke pengobatan tradisional negara. Namun Stephen diundang langsung oleh ketua Junandus dan wakil ketua Shafri juga tidak bisa berkata lebih lagi. Rocky kembali bertanya, lalu? Stephen baru saja kembali dari luar negeri dan aku hanya mengetahui ini saja. Namun aku pernah mendengar kalau dia sangat hebat dalam bidang meracik obat. Dia pernah mendapatkan begitu banyak penghargaan di luar negeri. Meskipun wakil ketua Shafri tidak begitu ingin bertemu dengannya, namun dia tetap mengakui kemampuan Stephen dalam bidang meracik obat itu. Baiklah, kabari aku jika ada informasi lain. Kata Rocky sebelum menutup panggilan itu. Dia mengerutkan keningnya dan memikirkan semua informasi yang ia dapatkan dari Talita. Jika dilihat dari segi informasi yang ada, dia masih tidak mengetahui alasan kenapa Stephen begitu membenci dirinya. Apakah ada yang tersembunyi di balik semua ini? Dari dalam villa mewah itu terdengar beberapa suara teriakan bahagia dari Jenny dan juga saudaranya. Tampaknya mereka begitu bahagia setelah masuk ke dalam sana. Rocky sangatlah tidak ingin berhubungan dengan keluarga Su. Dia lalu membalikkan badan dan masuk ke dalam villa. Mobil itu sudah sampai di tempat pembuangan sampah dan sang manajer segera membuang mereka semua ke tumpukan sampah. Stephen bahkan hampir tenggelam di dalam tumpukan sampah dan berusaha keluar dari sana. Seragam dokter yang ia kenakan itu terlihat begitu kotor. Area pembuangan sampah itu sangatlah bau dan air di tempat itu juga terlihat begitu kotor. Tubuhnya menjadi begitu bau dan terlihat begitu banyak bekas darah pada wajahnya. Wanita parubaya itu sudah tidak lagi terlihat seperti wanita kaya pada umumnya. Dia duduk di atas tumpukan sampah sambil menangis dan memarahi Stephen yang tidak berguna itu. Stephen merasa begitu geram, dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Panggilan itu pun terhubung dengan cepat. Terdengar sebuah suara wanita yang baru saja bangun dan bertanya dengan nada yang kasar. Ada apa? Ekspresi wajah Stephen seketika berubah dan dia menceritakan kembali kejadian tadi. Setelah mengatakan itu, dia pun memohon sambil menangis, Nona, kamulah yang menyuruh aku untuk tinggal di villa itu, namun Rocky tidak hanya mengusirku, dia bahkan memukul ibuku. Dia bahkan berkata kalau villa itu adalah miliknya dan kamu tidak berhak untuk tinggal di sana. Dia berkata kalau kamu bahkan tidak berhak untuk membersihkan sepatunya dan hanya layak untuk berlutut di depannya. Setelah hening selama beberapa saat, suara wanita itu seketika berubah menjadi begitu dingin, hehe, beraninya dia kembali ke kota Wasa. Dan apakah benar dia mengatakan itu? Bab 383. Rencana balas dendam. Benar. Stephen menggertakkan giginya, dia bahkan berkata kalau setelah dirinya kembali, kamu harus segera pergi. Jika dia menyuruh kamu untuk berlutut, maka kamu harus berlutut. Kamu bahkan lebih hina dibandingkan seekor binatang peliharaan. Sebelum Stephen menyelesaikan perkataannya, wanita itu pun berkata dengan suara yang tegas, keterlaluan, siapa dia? Atas dasar hak apa dia mengatai aku seperti ini? Nona Lin, janganlah marah. Stephen lalu tersenyum.
Meskipun Rocky tidak pernah mengatakan semua itu, namun dia tetap saja mengatakan itu agar wanita itu marah. Wanita itu terdiam beberapa saat dan kembali berkata, "Aku sudah tahu, tenanglah, aku tidak akan membiarkan dirinya bersikap sombong seperti itu. Aku akan memberikan uang 2M kepadamu terlebih dahulu. Pergilah untuk mencari tempat tinggal yang aman sekarang." "Terima kasih Nona Lin." Stephen lalu menutup panggilan itu dan ekspresi wajahnya terlihat begitu menakutkan. Rocky pastilah tidak bisa menyelamatkan dirinya jika melakukan kesalahan kepada wanita ini. Ayahnya dan adiknya yang bernama Fendi itu sedang pergi ke kota Gopo, namun mereka berdua dicelakai oleh Rocky hingga masuk ke dalam penjara dan membuat keluarga Lu jatuh miskin. Rocky adalah musuh terdalam bagi keluarga Lu. Tujuan sebenarnya dia mendekati anggota keluarga Lin adalah untuk membalas dendam. Akhirnya dirinya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam keluarganya ini. Setelah duduk selama beberapa saat di dalam villa, Rocky mulai mendengar sesuatu dari arah luar. Sang mertua sudah kembali. Setelah memikirkan itu, Rocky melihat Jenny kembali dengan ekspresi wajah yang gembira sambil menuangkan segelas air. "Menantuku, apakah kamu ingin minum?" Jenny menatap ke arahnya dan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Dia lalu meraih gelas yang ada pada tangan Rocky sambil berkata, "Menantuku, duduklah, ibu akan menuangkan air untukmu." Rocky merasa begitu terkejut akan hal ini, dia pun menggenggam gelas itu dengan erat dan berkata, "Ibu, biarkan aku melakukannya sendiri." Seperti dugaannya, Jenny segera berkata, "Menantuku, aku dan ayahmu sudah memutuskan untuk pindah dan tinggal di villa besar itu. Ubahlah nama pemilik villa itu menjadi namaku. Kedepannya jika aku dan ayahmu datang ke kota Wasa, maka kami akan tinggal di sana." Rocky hanya bisa menghela napas di dalam hatinya dan dia sudah menduga sejak awal kalau tidak akan ada hal baik yang terjadi. Jika dia memiliki kekuasaan sepenuhnya atas villa itu, dia tidaklah merasa keberatan jika harus memberikannya pada Jenny. Namun villa itu merupakan hadiah pemberian dari bibinya. Dirinya sekarang juga tidak kembali ke keluarga Lin, semua kekuasaan berada di tangan bibinya itu. Sejak awal, sang bibi sudah sangat benci pada keluarga Liu, jika Jenny tinggal di sana, mungkin hal ini akan membuat sang bibi merasa begitu marah. Mungkin saja ini akan membahayakan nyawa Jenny. Rocky lalu berkata dengan tidak berdaya, "Ibu, bukankah kamu sudah memiliki tempat tinggal?" Jenny lalu berkata, "Villa itu sangatlah mewah dan sesuai dengan identitasku. Cepatlah ubah nama pemilik villa itu menjadi namaku." "Ini sepertinya tidak bisa." Rocky menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sayang kepada istrinya, namun dia tidak mungkin merubah nama pemilik villa itu menjadi nama mertuanya. Dia bersikap sabar terhadap Jenny karena dia tidak ingin membuat istrinya merasa kesulitan. Namun ini tidak menandakan kalau dia akan mendengar seluruh perkataan Jenny. Lagi pula, ini adalah kota Wasa, dia bisa berkuasa di wilayahnya sendiri. Setelah mendengar tolakan dari Rocky, ekspresi Jenny seketika berubah. Dia merebut gelas Rocky dan menghentakkannya di meja sambil berkata, "Kamu sudah makan dan minum dengan gratis di keluarga Liu dalam waktu yang sangat lama. Kenapa kamu tidak rela memberikan villa itu untukku? Kenapa aku bisa mendapatkan seorang menantu yang tidak tahu diri seperti kamu?" Rocky tidak lagi bisa menerima hal ini. "Ibu, kamu juga tidak tinggal menetap di kota Wasa ini. Kamu sendiri juga memiliki villa di kota Gopo. Lagi pula kamu sekarang sudah memiliki tempat tinggal dan tidak kekurangan apapun. Kenapa kamu tetap memaksa untuk mendapatkan villa itu? Intinya aku menginginkannya." Jenny mulai emosi dan berkata dengan kasar, "Jika kamu tidak menyetujuinya, maka aku akan menyuruh putriku untuk bercerai denganmu. Putrimu tidak akan mendengar perkataanmu." Jawab Rocky. Istrinya rela dipukul dan tidak rela untuk bercerai dengan Rocky. Bagaimana mungkin istrinya bisa dipengaruhi oleh perkataan Jenny? Lagi pula, Jenny sering menggunakan perkataan cerai untuk mengancam putrinya sendiri. Rocky bahkan sudah bosan mendengar semua ini. Saat ini, Dewi pun masuk ke ruang tamu. Jenny segera menghampirinya dan berkata sambil menangis, "Putriku, segeralah cerai dengan Rocky. Dia sangatlah tidak tahu diri. Dia bahkan tidak rela memberikan villa itu padaku.
Dia tidak menganggap aku sebagai ibunya sendiri. Mungkin saja dia akan menggunakan villa itu untuk menghidupi selingkuhannya nanti. Ibu, janganlah membuat kekacauan lagi. Dewi juga merasa begitu lelah akan sikap ibunya. Dia kembali berkata dengan nada kasar, Rocky sudah berusaha mencari uang sekarang dan kamu tetap saja membuat dirinya kacau. Jenny pun berkata, uang apa yang dia dapatkan? 2 villa ini merupakan hasil dari penipuannya. Dewi mendorong Jenny sambil berkata, sudahlah, ada yang ingin aku tanyakan pada Rocky. Pergilah beristirahat. Jenny berpura-pura nangis dan mengira dirinya bisa mendapat dukungan dari putrinya itu. Tidak disangka Dewi sama sekali tidak menghiraukan dirinya dan langsung mendorongnya keluar dari pintu, lalu mengunci pintu tersebut. Melihat itu, Rocky segera bertanya, istriku, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Ekspresi Dewi terlihat begitu serius. Setelah beberapa saat, dia pun berkata, Rocky, aku sudah memikirkannya. Kedua villa ini bukanlah milik kita, kembalikanlah kepada pemiliknya. Mengembalikan villa ini. Rocky sedikit terbengong. Dewi menganggukkan kepalanya, benar, kedua villa ini sangatlah mahal. Lagi pula kita juga tidak tinggal di kota Wasa, kita tidak seharusnya menerima pemberian seperti ini. Dia sudah memikirkannya tadi. Kedua villa ini sangatlah berharga dan ini semua di luar dugaannya. Dia bisa menerima ini jika ini semua merupakan hasil kerja keras Rocky. Namun, ini hanyalah pemberian dari orang lain sebagai wujud terima kasih. Tidak masalah jika tidak terjadi sesuatu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Bukankah Rocky harus dipenjara? Oleh karena itu, Dewi pun mengambil keputusan ini. Dia tidak ingin serakah. Rocky hanya bisa berkata dengan tidak berdaya, istriku, tenang saja, kedua villa ini tidak akan bermasalah. Villa mewah itu memanglah merupakan miliknya dan meskipun villa yang ia tinggali sekarang merupakan pemberian Hendrik, namun villa ini tidaklah begitu berharga bagi keluarga Jiang. Lagi pula dia sekarang sedang bekerja sama dengan Hendrik. Dia juga termasuk sebagai penolong keluarga Jiang. Dia akan mendatangkan begitu banyak keuntungan bagi keluarga Jiang setelah obat itu mulai dijual. Villa ini tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka dapat nantinya. Intinya aku tidak menginginkannya. Kata Dewi sambil beranjak duduk di sisinya, dia kembali berkata dengan tenang, setelah misi di kota Wasa ini selesai, maka kembalikanlah kedua villa ini kepada pemiliknya. Setelah perusahaanku mendapatkan uang, kita boleh membelinya menggunakan uang kita sendiri. Melihat bagian dada istrinya yang empuk itu, Rocky pun menelan ludahnya. Sepertinya ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberitahu istrinya tentang harta miliknya. Rocky hanya bisa berkata, baiklah, aku akan mendengar perkataanmu. Setelah perkataan itu terucap, kembali terdengar suara teriakan Jenny dari luar. Villa itu tidak boleh dikembalikan. Itu adalah milikku, kenapa harus dikembalikan? Ibu, kenapa kamu mendengar perbincangan kami? Dewi hanya bisa memijit keningnya sendiri dan dia benar-benar kehabisan kata-kata. Jenny terus mengetuk pintu dan merasa marah. Dewi, kenapa kamu sangat bodoh? Kedua villa itu sangatlah mahal, bahkan harganya mencapai puluhan triliun. Aku bahkan tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Rocky, janganlah kamu dengar perkataan putriku itu, kamu tidak boleh mengembalikan villa itu pada pemilik aslinya. Jenny merasa begitu panik, awalnya dia hanya ingin mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Dia tidak menyangka kalau dia akan mendengar semua ini. Hal ini berhasil mengejutkan Jenny. Bab 300Bab 384. Peninggalan keluarga Lu. Jika dia mengembalikan villa, maka mereka akan merasa kerugian yang besar. Jenny tadinya sudah berkata kepada para saudaranya kalau kedua villa itu akan menjadi miliknya. Jikalau villa itu dikembalikan, bagaimana caranya bersikap sombong di depan para saudaranya itu lagi? Ibu, aku tahu apa yang harus aku perbuat, kata Rocky. Dewi pun berdiri dan berkata, aku akan menopang ibuku masuk ke dalam kamar. Jika membiarkan Jenny terus berteriak,
mungkin semua orang yang ada di jalan akan mendengarnya dan itu sangatlah memalukan. Rocky lalu menganggukkan kepalanya. Ketika Dewi hendak berjalan keluar, Rocky seketika terpikir akan suatu hal dan dia segera berkata, "Dewi, apakah kamu masih ingat akan Fendi?" "Masih, kenapa?" Dewi menolehkan kepalanya dan merasa sangat aneh, bukankah dia sedang berada di dalam penjara? "Aku mendengar kalau dirinya dihukum penjara selama 37 tahun karena dia memiliki begitu banyak kasus." Rocky menatapnya dan berkata, "Kamu adalah teman Fendi kan? Apakah Fendi memiliki saudara kandung?" "Aku tidak begitu jelas akan hal ini," kata Dewi sambil menggelengkan kepalanya. Dia bukanlah orang yang suka mengurusi hidup orang lain. Ditambah lagi hubungannya dengan Fendi hanyalah sebatas teman sekolah biasa, dia tidaklah memiliki waktu luang untuk pergi mendalami keluarga orang lain. Rocky menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Setelah Dewi pergi, tatapan Rocky terlihat begitu dingin dan sadis. Dia khawatir kalau Fendi merupakan bagian dari keluarga Lu dan memiliki hubungan tertentu. Setelah berpikir, dia pun menelepon Lian. "Halo, Presdir Lin." Lian sedang bersantai di ruangan sauna dan setelah menerima panggilan dari Rocky, dia segera terjatuh dari atas kasur sambil berkata, "Apakah Presdir Lin ingin memberi perintah?" "Telusuri siapa saja anggota keluarga Lu." "Baik, aku akan segera menelusurinya," kata Lian dan dirinya merasa lega. Ini bukanlah hal yang sulit, dia cukup menelepon pusat kepolisian saja. 5 menit kemudian, Rocky mendapatkan jawaban dari Lian. Sesuai dugaannya, Stephen adalah kakak kandung dari Fendi dan selama ini dia berada di luar negeri. Setelah keluarga Lu bangkrut, Stephen mendapatkan seorang gadis kaya di luar negeri sana dan gadis kaya itu selalu membantunya dalam mengurus segala hal. Tidak heran kalau Stephen selalu menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. Ternyata ini adalah alasannya. Rocky pun tersenyum dan kembali menelepon Broto. Dia menyuruh Broto mengirimkan beberapa orang untuk mengawasi Stephen. Bagi Rocky, Stephen tidaklah ada apa-apanya. Dia bisa berkuasa di atas keluarga Lu dan tentunya dia juga bisa memusnahkan Stephen. Dia masih memberi kesempatan hidup buat Stephen karena dia ingin melihat dengan siapa Stephen berhubungan di antara anggota keluarga Lin. Karena orang itu sangatlah berani untuk menyentuh villa miliknya. Pada malam hari, Talita pun kembali dari pengobatan tradisional negara. Setelah tiba di rumah, dia segera pergi ke kamar Rocky. "Kak Rocky, aku sudah mencari tahu informasi yang ada. Kakak dari Stephen dipenjara karena melakukan kesalahan di kota Gopo, begitu juga dengan ayahnya." Ekspresi wajahnya begitu panik dan dia menatap Rocky dengan tatapan yang tidak tenang. Melihat sikap Talita, Rocky sedikit terharu dan dia pun berkata, "Tidak salah lagi, masalah keluarga Lu memanglah berhubungan denganku." Talita terkejut dan mengerutkan keningnya sambil berkata, "Tujuan kepulangan Stephen dari luar negeri adalah untuk menyelesaikan masalah keluarga Lu. Dia sedang berusaha untuk menolong ayahnya keluar dari dalam penjara." Rocky menaikkan kedua pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Tenang saja, tidak peduli cara apa yang akan dia gunakan, anggota keluarga Lu itu tetap saja tidak bisa keluar dari penjara." Melihat Rocky yang begitu perkaya diri, Talita merasa lebih tenang dan dia kembali berkata, "Ini semua layak diterima oleh keluarga Lu. Aku mendengar Wakil Ketua Sharfi berkata kalau dia tidak berhubungan dengan mereka karena dia tidak bisa menerima setiap perlakuan mereka. Namun sekarang Stephen memiliki backing yang juga merupakan orang penting di kota Wasa ini." Rocky menganggukkan kepalanya dan tatapannya terlihat begitu dingin. Apakah backing yang dimiliki Stephen adalah anggota keluarga Lin? Siapa yang memiliki kekuasaan yang begitu besar hingga bisa mengurusi harta kekayaan keluarga Lin? Awalnya dia mengira kalau ini adalah Fiska, namun dia merasa ini tidak begitu memungkinkan. Jika dipikir kembali, maka satu-satunya yang tersisa adalah salah satu anggota keluarga Lin yang masih berada di luar negeri. Ketika Rocky sedang memikirkan itu, dia mencium aroma masakan yang sangat harum. Rocky segera menyadarkan pikirannya dan sadar kalau Talita sedang masuk membawa sebuah tempat tahan panas. "Kak Rocky, ini adalah sup obat yang aku masak di pengobatan tradisional negara tadi. Cobalah." "Terima kasih."
Rocky terbengong dan segera menerima sup itu. Sup tersebut masihlah panas dan aroma obat itu sangatlah kental. Dapat dirasakan kalau obat ini dimasak dengan tulus. Talita menatapnya dengan tatapan yang bersinar, dia lalu bertanya, apakah rasanya enak? Rocky lalu meminumnya dan berkata, ini enak. Wajah Talita terlihat memerah dan dia kembali berkata, kalau begitu, aku akan membuatnya lagi untukmu ke depannya. Setelah mengatakan itu, dia pun berlari keluar. Tunggu, Rocky mengerutkan keningnya. Dia ingin menahan Talita, namun tidak lagi sempat. Dia mengerutkan keningnya sambil menatap obat itu dan menggelengkan kepalanya. Talita sangatlah kasihan, Lisa menganggap dirinya sebagai anak kandung dan Rocky juga menganggapnya sebagai adik sendiri. Dari perlakuan Talita, Rocky juga merasakan kalau dia sangatlah kurang perhatian. Oleh karena itu, Rocky pun menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Pengobatan tradisional negara. Stephen mengenakan pakaian formal dan masuk ke dalam ruangan kantor Junandus. Junandus sedang duduk di depan meja bekerja sambil berbicara dengan dua dokter. Setelah melihat kedatangannya, dia menyuruh kedua dokter itu untuk pergi sambil berkata pada Stephen, Dr. Stephen, salep intermiten yang sedang kamu teliti itu apakah sudah memiliki hasil? 2 hari ini aku sedang sibuk dalam pemindahan tempat tinggal. Sementara ini aku belum memiliki waktu yang cukup. Kata Stephen dengan tatapan penuh dendam. Junandus sedikit terbengong dan dia pun bertanya dengan penuh perhatian, kenapa? Bukankah temanmu yang di luar negeri itu meminjamkan vilanya untukmu? Setelah mendengar itu, Stephen kembali merasa marah dan berkata, aku memanglah sudah pindah ke sana, namun aku tidak menyangka aku bertemu dengan sekelompok orang miskin yang membuat kekacauan di sana. Aku dan ibuku bahkan diusir dari villa itu. Beberapa hari yang lalu, dia dan ibunya dihajar oleh seluruh anggota keluarga Su dan bahkan mereka dilemparkan ke pusat pembuangan sampah. Dia mengingat jelas hal ini. Setelah bekingnya itu kembali ke dalam negeri, maka dia akan membalas dendamnya pada Rocky. Junandus begitu terkejut, dia lalu berkata, siapa dia? Beraninya dia bersikap tidak sopan padamu. Beritahu aku akan meminta keadilan untukmu. Ketua Junandus, terima kasih atas perhatianmu. Stephen kembali berkata, kamu juga begitu sibuk. Aku akan menyelesaikan hal kecil ini sendirian. Namun salah satu manusia dari sekelompok orang miskin itu bernama Rocky. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar nama Rocky, senyuman pada wajah Junandus seketika menghilang. Dia lalu menatap Stephen dengan tatapan yang terkejut dan penuh amarah. Stephen juga menyadari tatapan Junandus itu. Dia terbengong dan bertanya, Ketua Junandus, apakah kamu juga mengenal dia? Bab 385. Persekongkolan. Hehe. Junandus sedikit terkejut dan dia pun kembali tersenyum dan berkata, sebelumnya aku pernah mendengar namanya. Rocky memang bukanlah merupakan orang baik. Dia begitu sadis dan pernah mencelakai begitu banyak orang. Kamu sepertinya akan mengalami kesialan yang sangat dalam jika berjumpa dengannya. Setelah mendengar itu, Stephen seketika merasa dirinya telah menemukan sahabat karibnya, dia lalu berkata, tentu saja. Aku masih ingin membalas dendamku padanya. Dialah yang mencelakai seluruh anggota keluarga Lu. Aku harus membalas semua dendamku dan membuatnya kesulitan. Junandus duduk di belakang meja bekerjanya dan setelah mendengar Stephen yang ingin membalas dendam, dirinya merasa begitu bahagia. Dia begitu dendam pada Rocky dan sangat ingin memusnahkannya. Saat ini, Stephen juga merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, Junandus harus memanfaatkan dirinya dengan baik. Junandus berpura-pura perhatian dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, tidak disangka Rocky adalah orang yang seperti itu. Dr. Stephen, aku tidak suka melihat orang seperti itu. Aku akan mendukungmu untuk membalas semua dendammu padanya. Jika kamu membutuhkan bantuan, aku akan segera membantumu. Katakan saja padaku. Stephen hanya meluapkan emosi di dalam hatinya saja, namun dia tidak menyangka kalau Junandus akan mendukungnya. Dia seketika merasa terharu dan berkata, Ketua Junandus, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang seperti ini. Kamu memiliki sikap yang baik dan tidak heran kalau kamu memiliki kedudukan tinggi di kota Wasa ini.
Junandus sedikit emosi setelah mendengar itu. Waktu itu, dirinya terpaksa harus berlutut di hadapan Rocky pada kediaman keluarga Jiang. Untungnya hal memalukan itu tidak tersebar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menahan malu di kota Wasa ini? Tatapan Junandus terlihat penuh dendam, dia lalu berkata dengan tegas, dokter yang ada di pengobatan tradisional negara ini tidak hanya bisa mengobati manusia, kami juga bisa mencelakai manusia. Dr. Stephen, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan mendukungmu. Stephen begitu terharu dan berkata, Rocky memiliki kemampuan yang lumayan hebat dan dia juga memiliki sejumlah ajudan di sisinya. Dia sedikit sulit untuk dikalahkan. Junandus tersenyum dan berkata, jika dia sulit untuk dihadapi, maka kita boleh mencoba untuk menyerang orang di sekitarnya. Menyerangnya dari sisi lain dapat membuat dirinya tunduk. Rocky pastilah memiliki istri ataupun anak di kota Wasa ini. Orang terhebat sekalipun pastilah memiliki titik lemah. Tatapan Stephen seketika berkilau dan kenapa dirinya tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Dia segera berkata dengan penuh terima kasih atas ide dari ketua, aku akan mendiskusikan masalah balas dendam denganmu nanti. Junandus lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku harus menjunjung tinggi keadilan. Aku akan membantumu untuk menelusuri kondisi Rocky di kota Wasa ini dan juga di mana para saudaranya tinggal. Setelah mengatakan itu, dia memberi perintah pada asistennya untuk menutup pintu ruangan tersebut dan dirinya mulai merencanakan sesuatu dengan Stephen. Semenjak Jenny tahu kalau Rocky akan mengembalikan kedua villa itu, dia pun mulai membuat kekacauan dan memutuskan untuk tidak pergi dari kota Wasa ini. Dewi awalnya berencana kembali ke kota Gopo 2 hari ke depan. Namun Jenny khawatir kalau dia akan kehilangan kedua villa itu. Dia pun mulai menangis dan tidak ingin pergi dari tempat ini. Dewi lalu menasehati dirinya, Ibu, kamu juga tidak bisa tinggal di kedua villa ini dalam waktu yang lama. Bagaimana kalau kamu mendatangkan dampak buruk pada Rocky dan mendatangkan masalah nantinya? Sambil mengusap matanya, Jenny pun berkata, jika dia di penjara, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Biarkan dia di penjara asalkan dia tidak mengembalikan villa ini. Kedua villa ini juga akan mempermudah dirimu untuk menikah lagi nantinya. Rocky kehabisan kata-kata setelah mendengar semua ini. Bagi mertuanya, uang lebih penting dibandingkan dengan nyawanya. Dewi lalu berkata dengan tidak senang, Ibu, pikirkanlah, bagaimana kalau villa ini bermasalah dan semua villa ini akan disita. Setelah berpikir, Jenny juga menyadari masalah ini. Dia lalu berkata, sore ini, ubahlah nama pemilik villa ini menjadi nama Dewi dan nama pemilik villa besar itu menjadi namaku. Rocky lalu berkata dengan datar, tidak mungkin. Kesabaran yang ia miliki pastilah memiliki batas. Jenny kembali marah dan segera meraih sebuah gelas, lalu melemparkannya ke arah Rocky. Brengsek. Beraninya kamu berbicara denganku menggunakan nada seperti itu. Rocky hanya berdiri diam di sana sambil menangkap gelas itu. Itu merupakan sebuah gelas keramik yang akan melukai kepala orang lain jika terlempar. Jenny sungguh berani melemparkan gelas itu. Sepertinya dia memanglah tidak menganggap penting sebuah nyawa. Rocky lalu berkata dengan datar, Jenny, dengarlah dengan baik, akulah yang berkuasa di kota Wasa ini. Kalau kamu merasa tidak puas, silahkan kembali ke kota Gopo malam ini juga. Setelah mengatakan itu, dia pun tidak lagi menghiraukan Jenny dan segera melemparkan gelas itu ke lantai hingga pecah. Dia lalu pergi dari tempat ini. Brak! Terdengar suara yang keras. Gelas itu hancur berkeping-keping di atas lantai. Jenny hanya menatap kepergian Rocky dengan ketakutan. Dewi juga sedikit terbengong. Dia tidak menyangka kalau Rocky juga bisa bersikap seperti ini. Tiba-tiba, Jenny kembali berdiri dan memaki Rocky. Brengsek. Kamu kira kamu siapa? Apakah kamu sudah hebat sekarang? Hingga berani menghancurkan barang di rumah ini. Jikalau kamu memang hebat, maka tidak usah kembali lagi malam ini. Kalau tidak, aku akan mengusirmu keluar menggunakan sapu. Hal ini benar-benar membuat Jenny merasa begitu marah. Rocky begitu berani di kota Wasa ini. Dia bahkan berani menghancurkan gelas di depannya. Setelah meredakan rasa terkejut,
Dewi pun berkata pada Jenny, "Ibu, kamu keterlaluan. Demi uang, kamu bahkan rela Rocky di penjara. Villa ini merupakan pemberian orang lain. Belum pasti juga kalau villa ini merupakan miliknya. Kamu malah terus memaksa untuk mendapatkan villa ini. Jika Rocky di penjara, maka lewatilah harimu bersama uang-uangmu itu. Aku juga tidak ingin pulang ke rumah lagi." Setelah mengatakan itu, Dewi pun pergi. Jenny segera berkata, "Putriku, aku melakukan ini semua untukmu." Namun Dewi sama sekali tidak menghiraukannya. Benar-benar mengesalkan. Hal ini membuat Jenny merasa begitu marah. Tidak tahu kenapa menantunya yang tidak berguna itu berubah menjadi begitu keras sekarang. Dulunya sang putri juga mendukung dirinya, namun sekarang putrinya tidak lagi ingin mendengar perkataannya. Jika membiarkan Rocky bersikap keras seperti ini, bukankah Jenny akan kehilangan kedudukan di keluarga Liu? Bahkan mungkin saja putrinya sendiri akan mendukung Rocky dan tidak ingin mengakui keberadaan ibunya. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia pastilah tidak akan membiarkan putrinya menikah waktu itu. Dia tidak akan merasa tenang jika tidak memastikan pemilik asli villa ini. Setelah memikirkan itu, Jenny pun keluar dan pergi ke pusat properti. Dia ingin mencari tahu siapa pemilik sebenarnya kedua villa ini dan bertanya apakah nama pemilik villa itu bisa diganti menjadi namanya sendiri. Namun tidak ada satupun karyawan yang memberitahu kepadanya karena mereka tidak diperbolehkan menyebar privasi pelanggan mereka sendiri. Jenny pun mulai menggila di sana dan dirinya pun diusir oleh satpam. Jenny merasa begitu marah dan dirinya pun kembali ke rumah dengan kondisi penuh amarah. Dia ingin menanyakan hal ini kepada Rocky dan mengharuskan Rocky untuk mengganti nama pemilik villa itu menjadi namanya sendiri. Bab 386. Jenny terjebak. Ketika Dewi hendak pergi mencari Rocky, dia malah menerima panggilan dari sekretarisnya. "Direktur Dewi, kapan kamu akan kembali? Sebuah perusahaan konstruksi ingin bekerja sama dengan kita. Ada sebuah proyek sebesar 60 M akan diselesaikan bersama perusahaan kita." Dewi menghela napas, dia baru saja tiba di kota Wasa ini dan sekarang dia juga ditahan oleh Jenny di sini. Dia tidak mampu untuk kembali ke perusahaan sekarang. Mungkin pekerjaan di perusahaan sudah menumpuk. Dia lalu berkata dengan tidak berdaya, "Dari mana asal perusahaan itu? Aku tidak bisa kembali sekarang. Teleponlah mereka untuk membicarakan masalah kerja sama itu." Itu merupakan perusahaan dari kota Wasa. Perusahaan tersebut berkata mereka ingin mempercepat proses proyek tersebut. Jika kita tidak bisa memastikannya hari ini, mungkin dia akan pergi mencari orang lain. Kota Wasa. Tanya Dewi, "Aku sedang berada di kota Wasa sekarang, aku bisa menemuinya." Meskipun bagi perusahaan konstruksi lain, proyek sebesar 60 M merupakan proyek yang kecil, namun bagi perusahaan yang masih berkembang seperti perusahaan milik Dewi, ini sudah merupakan proyek yang sangat besar. Dewi tidak lagi berpikir lebih dan segera mengambil tasnya untuk pergi keluar. Ketika berjalan keluar, dia hampir saja menabrak ibunya yang sedang berjalan di luar pintu. Melihat dirinya yang terburu-buru, Jenny pun bertanya, "Kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan pergi mengembalikan villa itu?" "Aku pergi berbisnis, sebuah perusahaan ingin bekerja sama denganku dalam menyelesaikan sebuah proyek dengan nominal 60 M. Aku akan mendiskusikan hal ini dengan Rocky terlebih dahulu dan meminta pendapat padanya." 60 M. Mata Jenny seketika mengkilap. Dia pun segera berkata, "Untuk apa kamu pergi mencari pria tak berguna itu? Dia hanya bisa mengacaukan sesuatu. Ini adalah sebuah nominal yang besar, ibu akan ikut pergi bersamamu." "Ibu, kamu tidak mengerti akan hal bisnis," kata Dewi. "Kenapa tidak mengerti? Aku bahkan membantu ayahmu dalam menjual barang kuno," kata Jenny dengan tegas, "lagi pula lebih baik aku ikut bersamamu dibanding kamu pergi ke sana sendirian." Jenny bersikeras agar Rocky tidak ikut campur dalam hal ini. Jika Rocky ikut campur, bagaimana kalau nantinya dia mengacaukan proyek ini? Putrinya sendiri bahkan terlihat seperti sudah dihipnotis olehnya. Hal ini akan semakin kacau jika nantinya Dewi langsung memberikan semua uang ini pada Rocky.
Dewi juga merasa tidak berdaya akan sikap Jenny, dia juga sedang terburu-buru. Dia terpaksa menyetujui Jenny untuk ikut pergi, namun dia tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan semabrangan nantinya. Dia juga lebih tenang jika ibunya ikut pergi bersamanya. Tidak lama kemudian, Dewi dan Jenny pun tiba di sebuah bangunan. Dalam perjalanan, Dewi sudah mencari tahu informasi perusahaan ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan kecil di kota Wasa. Tidak ada berita negatif tentang perusahaan ini dan dia lebih merasa tenang akan hal ini. Orang yang berdiri di depan bangunan itu pun menyambut dan membawa mereka masuk ke dalam. Lantai ruangan kantor itu telah ditebari karpet dan dekorasinya terlihat mewah. Jenny terlihat begitu kagum sambil meraba barang di sekelilingnya. Putriku, sepertinya pemilik perusahaan ini sangatlah kaya. Tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Dewi segera berkata dengan nada kasar, "Ibu, kita datang untuk berbisnis, bukan mencari jodoh." Jenny lalu berkata dengan bahagia, "Kamu tidak boleh berkata seperti itu, jika dia masih dalam kondisi single, ibu akan mencoba menyatukan kalian." "Ibu, duduklah terlebih dahulu." Dewi sangat tidak berdaya dan memohon pada ibunya agar tidak berbicara sembarangan dan membuatnya malu. Sebelum pemilik perusahaan itu tiba, seorang sekretaris pun masuk dan memberi segelas air pada Dewi. "Terima kasih, aku tidak haus, letakkan saja di atas meja." Dewi melambaikan kedua tangannya. Dia melihat begitu banyak obat tradisional di dalam teko itu dan dia tiba-tiba merasa begitu waspada. Dia tidak pernah makan atau minum dengan sembarangan selama berbisnis di luar. Namun ketika Jenny melihat di dalam teko itu terkandung beberapa obat mahal, dia pun segera berkata dengan gembira, "Ini adalah teh yang dibuat dengan ginseng yang mahal. Ini adalah barang bagus." Sambil mengatakan itu, dia lalu merebut gelas itu dan meminumnya. "Ibu, jangan minum sembarangan ketika di luar." Dewi ingin menghalanginya, namun dia tidak sanggup. Dia hanya bisa melihat ibunya menghabiskan minuman itu. Setelah meminum itu, Jenny kembali berkata, "Putriku, teh ini sangatlah enak. Wangi dan manis. Cobalah." Dewi menggelengkan kepalanya. Dia sudah berbisnis dalam waktu yang lama, dia juga tahu kalau beberapa bos pria akan melakukan beberapa cara yang licik demi kepentingan pribadinya. "Kamu tidak minum. Kalau begitu aku yang menghabiskannya." Jenny kembali menghabiskan 2 gelas minuman tersebut. Dia merasa gelas itu terlalu kecil, dia kembali mencari sebuah gelas kaca dan menuangkan teh tersebut ke dalam gelas. Sikapnya itu membuat Dewi merasa begitu khawatir. Untungnya sang pemilik perusahaan belum tiba. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisnis ini bisa berhasil jika melihat sikap ibunya yang seperti ini? Teko itu tidaklah besar, Jenny berhasil menghabiskan 1 teko teh tersebut. Dia lalu membersihkan mulutnya. Kalau bukan karena merasa khawatir kalau nantinya sang putri akan merasa malu, Jenny bahkan ingin membawa pergi sisa-sisa obat yang ada di dalam teko tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, pemilik perusahaan itu tidak kunjung datang. Dewi pun mulai merasa panik dan bangkit berdiri sambil berkata, "Ibu, aku akan pergi bertanya terlebih dahulu, kenapa pemimpin perusahaan ini masih belum tiba." Kini, wajah Jenny terlihat begitu merah. Dia berbaring di atas sofa dan merasa sesak napas. Dia mulai menarik pakaiannya sambil berkata, "Kenapa aku merasa begitu panas?" Melihat kondisi Jenny, Dewi merasa begitu terkejut dan dia pun segera menghampiri ibunya. "Ibu, ada apa denganmu?" Dewi merasa begitu terkejut. Setelah melihat kondisi Jenny, dia segera sadar kalau teh ini bermasalah. Tubuh Jenny sangatlah panas dan tidak lagi menyadarkan diri. Jenny mulai membuka pakaiannya sambil berkata, "Panas sekali." Kalau bukan karena Dewi yang terus menghalanginya, mungkin dia juga sudah membuka celananya. "Ibu, mari pergi." Dewi merasa begitu panik dan dia menarik Jenny dengan cepat. Saat ini, terdengar sebuah suara dari luar pintu. Dewi lalu membalikkan badannya dan terbengong melihat orang yang masuk itu. Dia melihat Stephen berdiri di depan pintu dan dirinya sedang menatap Jenny. "Kenapa kamu ada di sini?" Dewi merasa begitu marah, "Apa yang kamu campur di dalam teh ini? Kenapa ibuku menjadi seperti ini?"
Stephen juga merasa terkejut, dia lalu berkata dengan tegas, "Brengsek. Ini adalah obat yang aku siapkan dengan susah payah dan dihabiskan oleh wanita tua itu. Obat apa yang kamu berikan pada ibuku?" Dewi merasa begitu marah dan dia tidak menyangka kalau proyek ini merupakan jebakan dari Stephen. Stephen lalu berkata dengan hina, "Kamu tidak mengerti akan ini. Ini tentunya merupakan obat pembangkit gairah wanita. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk meracik obat ini. Jika seorang wanita meminum teh ini, maka dia akan terus berpikir untuk melakukan hal begituan dengan pria." Jenny berbaring di atas sofa dengan kondisi pakaian yang tidak rapi. Melihat kondisi ibunya itu, Dewi pun marah besar sambil berkata, "Tidak tahu malu. Aku akan melapor pada polisi dan biarkan kamu di penjara." Setelah mendengar kata penjara, tatapan Stephen seketika berubah menjadi begitu sadis. Dia lalu mendekatinya dan merebut ponselnya. Dia lalu mendorong Dewi ke arah sofa sambil berkata, "Di penjara. Suamimu sudah membuat keluarga lu bangkrut dan membuat ayah bahkan adikku di penjara. Aku akan membalas semua dendamku ini pada suamimu." Bab 387. Anak terlantar dari keluarga Lin. Dewi berjuang mati-matian dengan panik. Saat dia berjuang, mantelnya terlepas, memperlihatkan kemeja ketat yang dikenakan. Tubuhnya yang montok dibalut dengan kemeja profesional berwarna putih. Dan saat dia berjuang, kancing di kerah bajunya juga terlepas, tidak terlihat jelas. Stephen Lu menyaksikan dengan antusias dan memeluknya dengan senyum menyeringai, "Suamimu berhutang pada keluarga Lu, biarlah kamu membayarnya. Bisa bermain dengan istri Rocky, dan aku juga dapat melampiaskan kemarahanku." Dia hari itu memperhatikan Dewi, tidak menyangka bahwa Rocky yang membuat masalah istrinya yang menanggungnya, tidak heran adiknya Fendi Lu begitu terpesona. Badan ini, pinggang ini, dan kaki ini adalah yang terbaik. Jika bisa bermain dengan istri Rocky, itu juga akan menjadi cara balas dendam. Dewi begitu hancur olehnya sehingga berteriak sambil meronta. "Tolong! Tolong orang kemari!" Stephen Lu mencibir, "Terserah kamu panggil, bangunan ini khusus disiapkan untukku oleh keluarga Jiang, tidak ada seorang pun kecuali kita. Pengawal keluarga Jiang juga diatur di lantai bawah, bahkan jika Rocky datang, dia tidak akan bisa masuk." Dia menekan Dewi dengan keras, melirik ke arah Jenny yang sedang berbaring di sofa dengan jijik, menoleh dan berteriak di luar pintu. "Datang ke sini." Dua asisten masuk dengan cepat. Stephen Lu berteriak, "Turunkan wanita tua ini dan temukan beberapa pengemis pria untuk bermain dengannya." Kedua asisten itu mengangguk, dan berjalan keluar pintu dengan Jenny sambil menyeringai. "Jangan, lepaskan mamaku." Dewi panik, berjuang dengan seluruh kekuatannya. Plak! Stephen Lu menamparkan wajahnya dengan keras dan tertawa keras, "Aku hanya bermaksud menjebakmu, tapi tidak disangka satu kali usaha mendapatkan beberapa keuntungan. Dapat bermain dengan istri Rocky sekaligus ibu mertuanya, menurutku Rocky akan menjadi bahan tertawaan dalam dunia bisnis di masa depan. Tidak tahu malu, suamiku tidak akan melepaskanmu." Dewi menundukkan kepalanya, berjuang dengan amarah. Dia menyesal mendengarkan kata-kata ibunya, dan jika memberitahu Rocky tentang ini, pasti tidak akan seperti ini. Pada saat ini, Rocky sedang menjawab telepon dengan wajah dingin, dan suara wanita yang datang dari telepon. "Rocky, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusir Stephen keluar dari villa? Kamu harus menyadari bahwa bukan anggota keluarga Lin, dan kamu tidak memiliki hak untuk menggunakan semua properti keluarga Lin." Wanita di telepon itu sombong dan agresif, seperti memarahi karyawannya. Lin Muyun mendengarkan dengan sabar beberapa kata, dan menyela dengan suara dingin, "Ada sesuatu yang harus kamu pahami. Pertama, ini vilaku, ini bukan milikmu atau kamu tidak berhak ikut campur. Kedua, kamu dan papamu diasingkan ke luar negeri, dan kamu lebih tidak pantas untuk ikut campur urusan keluarga Lin. Adapun apakah aku termasuk keluarga Lin, tidak perlu kamu mengurusi dan juga tidak akan mengganggumu." Dia suka membalas dendam, dan wanita di sisi lain telepon tiba-tiba menjadi sangat marah dan mendengus dingin, "Kamu sudah meninggalkan keluarga Lin," mengatakan yang tidak enak didengar adalah diusir dari rumah,
seseorang diusir dari keluarga Lin, jika mengatakan bahwa aku tidak pantas, maka kamu lebih tidak layak. Rocky, jangan berpikir bahwa aku di luar negeri dan kamu ingin mengambil kesempatan untuk kembali. Aku 2 hari kemudian akan kembali, dan kamu hanya anak terlantar dari keluarga Lin. Rocky berkata dengan dingin, Selfie, aku menunggumu kembali. Kebetulan ada banyak hal yang aku ingin selesaikan denganmu. Wanita di telepon tampak sangat marah, dan langsung menutup telepon sebelum selesai berbicara. Rocky mengembalikan telepon ke saku celananya, wajahnya muram. Wanita yang tadi menelepon adalah kakak sepupunya Selfie. Ini adalah putri pamannya Marson. Meskipun Marson adalah putra dari keluarga Lin, tapi dia adalah anak haram. Ardian pada saat itu terlalu banyak minum bir, buah yang ditanam oleh seorang gadis yang menemaninya minum bir. Awalnya, keluarga Lin memberi wanita pendamping sejumlah uang untuk melakukan aborsi. Tanpa diduga, 10 tahun kemudian, gadis pendamping itu ternyata mengirim putranya kembali ke rumah Lin. Terjadi kekacauan dalam keluarga Lin. Untuk mencegah keburukan menyebar, mereka harus mengakui anak haram, dan mengatur ibu dan anak mereka di sebuah rumah luar, mengaku selalu tinggal di luar negeri. Ayahnya adalah pewaris dari keluarga Lin, tetapi ketika Marson tumbuh besar, selalu memperebutkan kekuasaan dengan papanya. Setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil tahun itu, Ardian pernah mencurigai Marson sebagai pelaku, tetapi tidak pernah menemukan bukti. Selain itu, ibu dan Marson berada di pemakaman, mengabaikan orang mati, membuat masalah di aula duka, memperebutkan posisi pewaris keluarga Lin. Jadi, Ardian sangat marah dan mengusir Marson ke luar negeri dan memberi mereka beberapa aset agar mereka tidak mati kelaparan dan mengabaikannya. Tetapi sekarang Ardian sakit parah dan tidak memiliki energi untuk mengelola perusahaan keluarga Lin, hanya tersisa bibinya Fiska untuk mendukung bisnis keluarga, dan Marson juga mulai berpindah-pindah, bersiap untuk kembali tetapi ditekan oleh bibinya dan diperintahkan untuk tidak kembali. Tanpa diduga Marson belum kembali, tetapi putri sulungnya Selfie tidak bisa menunggu dan ternyata ingin ikut campur, ingin menempati vilanya. Arogansi ini terlalu sombong. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Bibi dalam beberapa hari terakhir, Ternita membiarkan Selfie ikut campur dalam urusan keluarga dan membiarkan Stephen Lu tinggal di vilanya. Wajah Rocky muram, dan keluarga Lin sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan sebelum pamannya kembali. Hanya Rocky yang sudah mengungkapkan ambisinya, jika Marson kembali, takutnya Bibi juga tidak akan bisa mengatasinya. Tetapi sekarang dia tidak dapat segera kembali ke keluarga Lin, tampaknya untuk saat ini bibinya hanya dapat memimpin situasi secara keseluruhan. Untungnya Marson tidak akan kembali untuk sementara waktu, kalau tidak dia harus meninggalkan istrinya dan kembali ke keluarga Lin. Saat ini, ponsel Rocky berdering, dan ketika dia melihat bahwa itu dari pengawal Broto, langsung menjawabnya. Orang-orang ini adalah pengawal yang dia perintahkan pada Broro untuk mengirim beberapa orang untuk mengawasi setiap gerakan Stephen Lu di kota Wasa. Suara hormat datang dari ponsel, Direktur Lin, kami akan mengikuti instruksi Anda untuk mengawasi Stephen Lu, tetapi 10 menit yang lalu, aku melihat istri dan ibu mertua Anda masuk ke kantor Stephen Lu, sampai sekarang belum keluar. Apa? Wajah Rocky muram, dan berkata dengan tajam, di mana? Kalian langsung masuk periksa situasinya segera, aku akan segera ke sana. Setelah panggilan itu, Rocky dengan cepat ke mobil dan berlari menuju gedung kantor. Dia tampak murung dan mengemudi dengan cepat. Benar-benar tidak mengerti, mengapa Jenny dan istrinya akan mencaroi Stephen Lu. Menurut kepribadian istrinya, tidak mungkin bekerja sama dengan Stephen Lu. Takutnya istrinya telah jatuh ke dalam perangkap. Memikirkan hal ini, wajah Rocky menjadi lebih dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Jika ada yang berani menyentuh rambut istrinya, tidak peduli apa identitas pihak lain, dia pasti akan menderita. Bab 388. Aku sekarang membereskan mamamu. Dewi berjuang, meraih pakaiannya, dan tidak menyerah. Untungnya, dia mengenakan celana panjang profesional hari ini, untuk sementara waktu tidak akan robek. Stephen Lu menyaksikan wajah cantiknya memerah,
dan pikirannya lebih kacau, dan tidak bisa menahan untuk menyerangnya. Dewi menendangnya dengan keras, meraih asbak di atas meja, dan membantingnya ke kepalanya. Ah! Stephen Lu menjerit kesakitan, dan mengguncang Dewi, tiba-tiba aliran darah kotor menetes dari dahinya. Ada rasa sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan ternyata satu tangannya berdarah. Wajah Stephen Lu tiba-tiba menjadi sangat dingin, matanya menatap tajam ke arah Dewi. Tak disangka, amarah istri sampah ini begitu garang. Melihat mata tajam Stephen Lu, Dewi juga ketakutan. Dia tahu bahwa dirinya membuatannya marah, dan juga dia tidak tahu apa dilakukan pada dirinya sendiri, hanya bisa memegang erat pakaiannya. Stephen Lu membuang asbaknya, menarik rambut Dewi dengan keras, dan menamparkan 4 atau 5 tamparan dalam satu tarikan napas. Sialan, tidak tahu malu. Jika kamu tidak menurut, aku sekarang akan membereskan mamamu. Setelah berbicara, dia menoleh dan dengan tegas memerintahkan di luar kantor, bahwa wanita tua itu masuk. Wajah cantik Dewi memerah dan bengkak karena dipukuli, dan sudut mulutnya berdarah, wajahnya mati rasa karena kesakitan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Stephen Lu akan berurusan dengan mamanya dan panik. Dua pria kuat menyeret Jenny ke dalam ruangan seperti anjing mati. Stephen Lu tersenyum muram, dan berkata dengan arogan kepada Dewi, kamu buka bajumu sendiri, atau aku akan membiarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mamamu dipermainkan sampai mati. Tidak. Dewi begitu panik sehingga segera memohon, jangan sentuh mamaku. Tanpa diduga, kamu benar-benar seorang putri berbakti. Stephen menyeringai 2 kali dan menghela nafas lega, dirinya akhirnya menangkap kelemahan Dewi. Untungnya hari ini Jenny juga datang ke sini, jika tidak akan mudah membuat wanita ini patuh. Dia mengedipkan mata pada pria kuat itu, dan salah satu pria kuat itu segera meraih Jenny dan menamparkan puluhan kali dengan keras. Jenny dipukuli dan berteriak, matanya menjadi melamun. Stephen Lu tersenyum mengejek, menghisap rokok dengan kejam, dan berkata dengan nada merendahkan kepada Dewi, sudah melihatkah? Obat ini adalah resep rahasia unik Tuan Junandus, bahkan memukulnya tidak dapat bangun. Kamu sekarang melepas pakaianmu. Jika tidak, Dewi memandang Jenny, yang telah kehilangan akal sehatnya, dan gemetar karena marah, air mata mengalir di wajahnya. Ibu kandungnya dipukuli, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jangan lambat, lepaskan segera. Stephen Lu melihatnya diam, tidak sabar memberi isyarat. Seorang pria kuat segera menjambak rambut Jenny dan mengangkatnya, dan menendangnya dengan keras di perutnya. Jenny melolong, melengkungkan tubuhnya kesakitan, tetapi matanya masih tampak seperti melamun. Pria kuat itu menendang Jenny dengan ganas di depan Dewi, menangis untuk Jenny, yang berguling-guling di tanah. Mata Dewi terlihat kemarahan, berusaha mati-matian untuk menyerang, tetapi Stephen Lu menarik rambutnya ke belakang dan mencibir, jika kamu tidak takut ibumu dibunuh, lihatlah di sini. Lolong Jenny terdengar keras di telinga Dewi, dia menangis, mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya dan berkata, kamu lepaskan mamaku, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Bagaimanapun, dia juga tidak bisa begitu saja melihat mamanya dipukuli sampai mati. Jika tidak, hati nuraninya akan gelisah selamanya. Stephen Lu sangat bersemangat, dan segera memberi isyarat kepada pria kuat itu untuk berhenti dan menatap Dewi. Dewi menggertakkan giginya dan dipaksa melepas mantelnya di depan Stephen Lu. Dia mengenakan kemeja profesional yang ketat, dengan garis lengkung yang halus, melihat Stephen Lu menelan dengan keras, dan dengan kasar berkata, lepaskan semuanya. Dewi gemetar, mengulurkan tangannya ke tombol, dan dipaksa untuk melepaskan satu ikatan. Mata Stephen Lu lurus dan nafas terengah-engah. Wanita cantik ini, bahkan di kota Wasa juga tidak ada banyak. Tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Rocky, ternyata menikahi istri yang begitu cantik. Dewi membuka kancing kedua lagi, wajahnya memerah. Stephen Lu berteriak dengan tajam, cepat. Dewi perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan marah, tiba-tiba dia menyerangnya dan berteriak, sialan, aku akan berkelahi denganmu. Bahkan jika dia mati, juga akan mengajar Stephen Lu.
Stephen Lu hampir jatuh ketika dipukul olehnya, dan menjadi marah, meraih lengannya, mendorongnya dengan keras di sofa, dan menjatuhkan diri. Brengsek, dikasih hati minta jantung, memaksaku melakukannya. Dewi berjuang keras dan berjuang mati-matian. Tapi kekuatannya, yang merupakan lawan dari pria dewasa. Stephen Lu menamparnya, mengulurkan tangannya untuk merobek bajunya, dan berteriak, "Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan suamimu Rocky, yang menggunakan cara-cara yang kejam untuk membuat keluarga Luku bangkrut. Dia tidak bisa menyentuh Rocky, dia bisa bermain dengan istrinya. Dosa yang diderita keluarga Lu ditemukan pada wanita ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Lu musnah." Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Ini seperti suara dari neraka, yang segera membuat Stephen Lu kaku, menoleh dengan ngeri. Tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, sebuah sepatu menendang mukanya. Hong! Tubuh Stephen Lu segera terbang keluar, menabrak rak buku dengan keras, kacanya pecah, dan buku itu jatuh berderak. Dewi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Rocky berdiri tegak di matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin, seolah-olah seperti orang lain, matanya dingin dan memerah. Suamiku! Air mata kegembiraan Dewi tiba-tiba keluar, dia berjuang untuk menyerang, memeluk Rocky dengan erat. Rocky melihat bahwa pakaiannya masih utuh, tetapi ada bekas luka dipukuli dan bengkak di wajahnya, dan dia sangat marah. Melihat istrinya begini, pasti melawan, Stephen Lu marah karena perlawanan itu, dan dia dipukuli habis-habisan oleh sialan ini. Kepala Stephen Lu berlumuran darah, dan bangkit dari tanah dengan gigi terkatup, dan berkata dengan kejam, "Rocky, kamu cari mati. Kamu berani menyentuh rambutku, seseorang akan membunuhmu. Benarkah?" Rocky berkata dengan dingin, lalu membungkuk dan memegang satu kaki meja kopi dengan satu tangan. Pupil mata Stephen Lu membesar dan hampir lupa bernapas. Dia menyaksikan, 4 pria kuat baru dapat mengangkat meja teh seberat beberapa ratus kek, ternyata dipegang oleh Rocky hanya dengan satu kaki meja, dan dengan mudah mengangkatnya, berjalan ke arah dirinya selangkah demi selangkah. Bab 389. Kebal. Stephen Lu sangat ketakutan sehingga mundur. Apa yang akan kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, orang di belakangku, kamu mati juga tidak bisa mencari masalah dengannya. Rocky berjalan ke arah Stephen Lu dengan wajah tenang, tiba-tiba mengangkat meja teh, dan membantingnya ke arah Stephen Lu dengan kejam. Stephen Lu sangat ketakutan dengan cepat menarik asistennya dan menahan di depannya. Duar! Suara yang besar. Stephen Lu langsung terpukul dan lumpuh di tanah, kepalanya berdengung, tulangnya seakan terputus, rasa sakitnya matanya begitu menghitam hingga hampir pingsan. Dan asisten yang ditangkap olehnya sebagai tameng, kepalanya hancur seperti semangka, bahkan tidak bersenandung, dan jatuh ke tanah tanpa nafas. Meja teh yang kokoh hancur berantakan dan hancur berkeping-keping. Rocky berdiri dengan dingin, dan berkata dengan nada merendahkan, "Jika kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup, bawalah pesan kepada orang di belakangmu, katakan padanya cepat mencari aku, tetapi akhirnya mati pasti bukan aku." Dia aura pembunuh dengan darah di wajahnya. Stephen Lu terkejut dan ketakutan, dan hatinya hancur, gemetar di tanah berkata, Kamu memeriksaku. Maka kamu harus tahu bahwa di belakangku ada seseorang yang tidak bisa kamu ganggu. Rocky mendengus dengan nada mengejek berkata, tidak bisa mencari masalah. Itu hanya semut. Hanya Marson, dia mengabaikannya. Bagaimana bisa takut pada Stevie? Dewi juga terkejut, dia belum pernah melihat Rocky yang begitu mengerikan. Ada langkah kaki yang berantakan di luar pintu, diikuti oleh lebih dari 20 pengawal, bergegas masuk dengan pipa baja, menghalangi ruangan. Ketika Stephen Lu melihatnya, sangat gembira dan berteriak, cepat, pegang anak ini, aku akan memotongnya dan memberikan anjing makan. Ini adalah bangunan keluarga Jiang, kelompok pengawal ini adalah tenaga kerja yang dia minta pada Junandus, dan mereka semua adalah pengawal dari penjaga keluarga Jiang. Melihat pertempuran ini, lebih dari 20 pengawal langsung mengeluarkan senjatanya. Senjata diarahkan ke Rocky dari segala arah. Rocky perlahan berbalik, melirik kerumunan,
ekspresinya tidak berubah. Dewi menjadi pucat karena terkejut, dan berseru, "Jangan lakukan itu." Stephen Lu mengertakkan gigi, memegangi kepalanya yang berdarah, berdiri dan berlari ke pengawal. "Rocky, silakan kamu sombong. Jika kamu hari ini memiliki kemampuan, kamu tidak dapat melarikan diri. Hari ini aku akan membalaskan dendam keluarga Lu." Dengan mata merah, melangkah ke pengawal, meraihnya, dan dengan keras menarik pelatuk ke arah Rocky. Ada suara yang tajam, peluru keluar dari sudut senapan. Rocky tidak sempat menghindarinya dan langsung menembus ke dalam hatinya. Dewi menangis putus asa. Stephen Lu tertawa puas bergema di ruangan itu, seperti orang gila. "Hahaha. Rocky, setelah kamu mati, aku akan memotong tubuhmu untuk memberi makan anjing, dan aku akan membunuh istri dan ibu mertuamu." Dewi menjatuhkan dirinya ke tanah dan menangis. Pada saat ini, Rocky yang tidak bergerak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan mengejek, "Bukankah aku telah mengatakan, orang terakhir yang mati pasti bukan aku?" Tawa Stephen Lu berhenti tiba-tiba, dan tertegun sejenak. Sekelompok pengawal juga mati rasa, dan wajah menunjukkan ketakutan. Setelah beberapa pemandangan yang mengerikan, Rocky membungkuk untuk mengambil peluru logam dari tanah seperti tidak terjadi apa-apa, dengan ironis berkata, "Apakah menurutmu mainan ini dapat menyakitiku? Peluru logam biasa ini adalah senjata yang mematikan bagi orang biasa, tapi bagi dia, hampir seperti terkena batu kecil." Dia sudah memasuki masa kini, yang dapat menggerakkan energi spiritual dalam tubuh untuk membentuk penghalang di sekeliling tubuh, yang menjadi kebal, bahkan peluru logam pun tidak dapat menembus, dan jatuh langsung ke tanah. Takutnya Stephen Lu benar-benar ingin menyakitinya, jadi harus mengemudikan tangnya, tapi itu hanya sebatas membiarkan dia mendapat luka ringan. Sekelompok pengawal tampak tidak ada ekspresi, memandang Rocky dengan ketakutan, dan beberapa bahkan mulai menggigil. Sebenarnya siapa orang ini? Ternyata kebal. Stephen Lu menjadi pucat, terengah-engah karena ketakutan, tidak bisa mempercayai fakta di hadapannya. Bagaimana mungkin? Apakah Rocky monster? Masih ada air mata di wajah Dewi, dan juga terkejut tidak berbicara, kepalanya kosong. Suamiku ternyata begitu kuat. Rocky mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke kerumunan. Aura pembunuh yang kuat menyapu seketika. Sekelompok pengawal menggigil ketakutan, semua orang tahu bahwa selama orang ini menembak, mereka semua tidak akan bisa hidup. Pihak lain menginginkan nyawanya, tidak berbeda dengan mencubit semut. Dek-dek. Salah satu pengawal tidak dapat menahannya, dan tiba-tiba berlutut di tanah, gemetar dan memohon. Anda harus menjadi Master Lin, kan? Aku pengawal keluarga Jiang, telah bertemu Anda di keluarga Jiang. Aku diperintahkan oleh Junandus untuk melindungi Stephen Lu, mohon Master Lin untuk menjaga keluarga Jiang dan mengampuni hidupku. Rocky sedikit mengernyit, tanpa diduga kelompok pengawal ini berasal dari keluarga Jiang. Dengan pengawal ini yang memimpin, sekelompok pengawal di belakangnya terbangun seperti mimpi, berlutut di tanah dengan ketakutan bersujud meminta belas kasihan. Wajah Rocky dingin, dan bertanya, "Apakah Junandus menyuruh kalian datang?" "Mohon belas kasihan Master Lin, kami hanya mengikuti perintah. Jika kami tahu bahwa Junandus meminta kami untuk berurusan dengan Master Lin, kami tidak akan berani datang." "Master Lin, ilmu tenaga dalam Anda luar biasa. Aku melihat Anda di keluarga Jiang menyembuhkan Tuan Besar Jiang, dan sangat mengagumi Anda. Mohon ampuni kami. Master, aku tadi tidak mengenali Anda. Jika tahu Anda ada di sini, bagaimana aku berani menyerang Anda?" Sekelompok pengawal mati-matian bersujud minta ampun, sudah kaget. Rocky mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa kelompok pengawal ini milik keluarga Jiang, selain itu tadi dia memunggungi mereka, sekelompok orang ini juga tidak tahu. Dia berkata dengan dingin, "Aku bukan seorang master tenaga dalam, hanya orang biasa. Masalah hari ini jangan memberitahu kepada orang luar, keluarlah." 20 pengawal berterima kasih, dan bahkan tidak berani berdiri, berlutut di tanah dan merangkak keluar pintu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ruangan kembali sunyi, hanya Jenny yang masih terbaring di tanah, menggonggong tanpa henti.
Stephen Lu kembali sadar dan dikelilingi rasa takut. Pengawal keluarga Jiang adalah yang kedua setelah penjaga keluarga Lin di kota Wasa, juga tidak mungkin bisa melakukan itu pada Rocky. Orang di depanku ini benar-benar menakutkan. Stephen Lu benar-benar panik, dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apapun, dia pasti akan mati di bawah Rocky. Dia melihat Rocky melepaskan pengawal Jiang, mengira dia takut pada Junandus, dan langsung berteriak histeris, "Rocky, aku adalah pakar medis undangan khusus dari Museum Pengobatan Tiongkok, dan Tuan Junandus sangat mementingkan aku. Jika Anda berani membunuh aku, Junandus tidak akan membiarkan kamu pergi." Bab 390 mencari Junandus untuk perhitungan. Junandus apa? Rocky mencibir, tapi itu adalah seekor anjing yang berlutut di kakinya. Dia berjalan maju dengan wajah muram, mengambil kaki Stephen Lu, dan menyeretnya keluar rumah. Tapi karena Stephen Lu menyebut Junandus, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan pergi ke pengobatan tradisional negara. Rocky sambil berjalan, menelepon Broto dan memintanya untuk mengirim beberapa pengawal untuk mengirim pulang Dewi dan Jenny. "Istriku, seseorang akan segera datang untuk membawamu pulang, dan aku akan menghadapi Junandus." Dewi kembali sadar, tertegun dan berteriak, "Rocky, kamu jangan melakukan apapun pada keluarga Jiang. Tenang, aku memiliki batasan sendiri." Dewi sedang dalam suasana hati yang rumit, melihat Rocky menyeret Stephen Lu ke pintu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Rocky sedikit aneh, seolah-olah dirinya sama sekali tidak mengenal suaminya. Bahkan dia tidak tahu bahwa tenaga dalam Rocky telah mencapai titik ini. Dewi memang mendengar desas-desus bahwa Master Tenaga Dalam kebal, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pertama kali dia melihat Master Tenaga Dalam ternyata adalah suaminya. Pada hari Jumat pasien di pengobatan tradisional negara memenuhi aula, mengantri untuk periksa ke dokter. Tetapi saat ini, ada kegaduhan di pintu. Seorang pria muda, menyeret kaki kanan pria lain, berjalan dengan berani dari pintu. Sosok manusia, yang diseretnya sekarat, meninggalkan noda darah di tanah. Pemuda itu mengenakan pakaian biasa, wajahnya berlumuran darah, dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Tapi aura pembunuhnya membuat orang bergetar. Kerumunan itu tanpa sadar menghindar dan memandangnya dengan ketakutan, bahkan satpam pun tidak berani melangkah ke depan untuk menghentikan mereka, sehingga cepat-cepat menelepon untuk melapor ke Junandus. Junandus sedang duduk di kantor, dan kulit kepalanya mati rasa ketika mendengar kata-kata itu. "Stephen, idiot. Minta dia untuk berurusan dengan istri Rocky, kenapa dia pergi melawan Rocky? Bukankah ini mencari kematian?" Sebelum selesai berkata, ada suara keras, duar, di pintu kantor, dan seseorang menendangnya hingga terbuka. Rocky menyeret Stephen Lu masuk dan melemparkannya ke tanah, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Junandus, bagaimana kamu menjelaskannya?" "Rocky, kamu." Suara Junandus tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Dia melirik Stephen Lu yang berlumuran darah, sangat takut sehingga tidak bisa stabil, dan kepalanya berkeringat. Junandus berpura-pura tenang, dan berkata dengan marah, "Rocky, ini adalah pengobatan tradisional negara, dan kamu tidak dapat mentolerir anggapanmu. Kamu segera lepaskan Stephen dan pergi sendiri. Aku tidak akan menyelidiki masalah ini." Menyelidiki. Rocky merasa lucu. Junandus, yang sopan ini dengan Stephen Lu sedang marah dan masih berpura-pura menjadi orang yang benar. Rocky mencibir, menginjak lengan Stephen Lu dan memarahi dengan dingin, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Junandus akan melindungimu?" Dengan suara yang tajam, lengan Stephen Lu diinjak patah, dan berteriak kesakitan. "Junandus, tolong aku, kamu segera meminta seseorang untuk menangkap pria bernama bermarga Lin. Kamu berasal dari keluarga Jiang, dia tidak berani memprovokasi kamu." Junandus menegur, "Rocky, hentikan. Seorang pria yang berlutut di kakiku memohon belas kasihan, berani memerintahku." Rocky mencibir dingin, dan di depan wajah Junandus, menginjak lagi dan langsung mematahkan lengan Stephen Lu yang lain. Stephen Lu menjerit dan hampir pingsan kesakitan. Junandus sangat ketakutan, tidak menyangka Rocky tidak memperdulikannya sama sekali,
dia mengangkat kepalanya dan hampir tidak menyeringai, Rocky, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, bagaimana kami menangani Stephen? Terserah kamu. Stephen Lu terkejut dan berjuang untuk membuka kelopak matanya yang bengkak. Dia mengira Junandus bisa menyelamatkan nyawanya, tapi tidak menyangka nama keluarga Jiang ini, ternyata ingin melarikan diri. Dia berteriak dengan suara serak, Junandus, kaulah yang memberiku rencana dan biarkan aku mulai dengan istri dan kerabat Rocky, kamu juga mengatur orang agar lebih mudah bagiku untuk memulai dengan keluarga Rocky. Kamu sekarang tidak mengakuinya. Omong kosong. Junandus kesal dan langsung memarahi, aku adalah Junandus pengobatan tradisional negara, kapan mengatakan ini? Sekarang aku menghapus identitasmu sebagai ahli khusus, dan kamu bukan lagi anggota pengobatan tradisional negara. Stephen Lu hampir meledak paru-parunya karena marah, bermarga Jiang berani menggunakan dirinya sebagai senjata, lalu membuangnya. Junandus, dasar orang yang tidak tahu malu. Junandus berkeringat dingin, menjatuhkan Stephen Lu, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Rocky, kamu jangan datang. Aku paman keempat Hendrik, jika kamu berani menyentuh rambutku, keluarga Jiang tidak bisa mengampuni kamu. Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon keluarga Jiang, melolong. Kakak, kirim seseorang ke pengobatan tradisional negara, Rocky ingin membunuhku. Setelah berbicara, dia berteriak kepada Rocky, penjaga keluarga Jiang akan segera datang, kamu ingin hidup cepat pergi. Rocky mencibir, menendang Stephen Lu yang tergeletak di tanah dengan satu kaki, dan langsung duduk di kursi, dan berkata dengan dingin, aku menunggu Krishna datang dan menjelaskan. Junandus mendengar dia memanggil kakak tertuanya secara langsung dengan namanya, dan berkata dengan kejam tanpa rasa takut, jangan mengira kamu telah menyembuhkan penyakit papaku, Jat berani sombong di depan keluarga Jiang. Aku beritahu kepadamu, kamu tidak berguna di kota Wasa. Oh ya. Rocky mengangkat alisnya, duduk dengan kaki tersilang, dan kemudian memanggil pengawal keluarga Lin dan berkata dengan ringan. Jimmy, kirim beberapa orang ke sini, aku ada sesuatu. Ingat untuk tetap rendah hati, jangan terlalu banyak bergerak seperti terakhir kali. Tidak perlu pejuang, tidak perlu konvoi mobil, kirim saja 100 orang. Mendengarkan telepon Rocky, Junandus tidak bisa menahan ejekan, Rocky, apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentang dirimu? Armada pesawat. Apakah kamu berakting di TV atau membuat film? 100 orang, membuatku takut. Aku beritahu padamu, aku tidak takut. Sangat lucu. Orang dusun, datanglah ke tempat seperti kota Wasa untuk berpura-pura. Apakah ini untuk membuat orang tertawa? Setengah jam kemudian, puluhan mobil mewah berwarna hitam berhenti di pintu masuk pengobatan tradisional negara. Ekspresi wajah Krishna muram, dan membantu seorang wanita tua keluar dari mobil, diikuti oleh sekelompok besar pengawal keluarga Jiang. Wanita tua itu tampak cemas dan berteriak dengan gemetar, masuk dan selamatkan saudara keempatmu. Hendrik juga turun dari mobil, mengerutkan kening. Baru saja keluarga Jiang menerima panggilan untuk meminta bantuan dari paman keempat, dan terjadi kekacauan. Dia tidak menyangka paman keempat benar-benar berlari untuk memprovokasi Rocky lagi, dan bahkan membuat kekacauan. Nyonya besar Jiang sangat ingin melindungi putranya, dan segera memanggil keluarga Jiang untuk bergegas ke pengobatan tradisional negara. Kantor Junandus ada di halaman belakang. Sekelompok orang bergegas ke halaman belakang dan hendak masuk, hanya untuk menemukan bahwa halaman itu penuh dengan orang-orang berbaju hitam, mengenakan topi, ada 50 atau 60 orang. Krishna berteriak, minggir, cepat minggir. Namun, orang-orang berbaju hitam di halaman tidak bergerak sama sekali. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan dingin, Tuan Rocky sedang menangani urusan di kantor dan tidak memerintahkan siapapun untuk masuk. Krishna tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tegas, kami adalah keluarga Jiang di kota Wasa, jika tidak minggir, jangan salahkan aku untuk tidak sungkan.